Halo guys, kembali lagi bersama aku Grace. Di video kali ini, aku mau bahas mengenai self-other differentiation. Nah, tanpa kita lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Guys, kalian pernah gak sih lihat orang yang selalu terlihat kuat, selalu terlihat ceria, tapi sebenarnya dia diam-diam tuh nyimpan beban mental yang berat banget. Nah, dari situ aku mau ngajak kalian buat ngobrol nih mengenai self other differentiation. Mungkin kedengarannya bakal rumit banget ya guys, tapi tenang aja, kita bakal bahas dengan cara yang gampang, yang fun, yang relevan banget buat kehidupan kita sehari-hari. Jadi gini guys, dalam dunia psikologi, self other differentiation itu adalah kemampuan kita buat memisahkan nih mana perasaan kita, mana pikiran milik kita sendiri, dan mana yang punya orang lain gitu. Artinya di sini kita masih bisa tetap berempati sama sesama kita tanpa kehilangan jati diri kita sendiri. Nah, konsep ini tuh datang dari teori sistem keluarga Murray Bowen pada tahun 1978. Di sini Bowen bilang bahwa orang yang bisa membedakan antara dirinya dan orang lain alias punya differentiation of self yang tinggi biasanya lebih tenang secara emosional dan gak gampang nih kebawa sama drama kehidupan. Sedangkan kalau batas antara diri sendiri dan orang lain tuh kabur atau hilang, kita tuh bisa jatuh ke dalam dua ekstrim. Yang pertama ada emotional fusion atau terlalu larut dah kita tuh dalam emosi orang lain. Nah, yang kedua yaitu cut off. Kita jadinya tuh menjauh total supaya nggak kena beban emosional. Nah, kedua-duanya ini tuh bisa bikin kita stres dan bisa memperparah keadaan beban mental yang kita tuh nggak bisa lihat gitu loh. Nah guys, sekarang kita mau bahas sisi neuronya sedikit aja nih. Nah, menurut Rahmaning Tias dan Wulandari 2023 dari jurnal yang aku pakai ini, stres dan trauma berat tuh bisa nih buat ngubah cara kerja otak kita, terutama di bagian amigdala, hipokampus, dan prefrontal cortex. Amigdala yang overaktif ini bikin kita tuh gampang panik dan gampang cemas. Nah, hipokampus yang terganggu ini bisa bikin kita susah nih membedakan mana yang masa lalu dan mana yang masa kini. Nah, sedangkan yang prefrontal cortex yang lemah bikin kita susah mengontrol emosi kita dan susah untuk berpikir rasional. Makanya kalau seseorang tampak sedang baik-baik saja, belum tentu otaknya tuh sedang dalam kondisi yang tenang. Beban mental itu tuh sering tersembunyi guys. Dan disinilah teori regulasi emosi dari James Gross pada tahun 1999 ikut berperan nih guys. Kita perlu belajar mengatur emosi kita biar tetap adaptif dan enggak tenggelam dalam stres tersebut. Nah, tadi kan barusan tuh aku bilang kalau misalkan biar kita tuh nggak terlena oleh rasa stres kita, biar kita tuh bisa seimbang gitu lah. Nah, caranya tuh gimana sih? Nah, ini kita masuk ke wellness and psychological well-being. Nah, menurut Reeve pada tahun 1989 dan diperkuat oleh jurnal yang aku gunakan juga oleh Kewa 2023, kesejahteraan psikologis itu punya banyak dimensi mulai dari fisik, emosional, sosial, intelektual, sampai ke spiritual. Nah, kalau semua aspek ini seimbang, kita tuh bisa nih mencapai apa yang disebut optimal performance, alias performa terbaik dari diri kita sendiri. Disinilah teori resilience juga muncul dari Anne Maston yang menyebut manusia itu punya kemampuan alami buat bangkit dari tekanan yang sedang dialaminya. Dan kabar baiknya guys, sekarang ada nih pendekatan keren di dunia konseling, yaitu neurofeedback dan biofeedback therapy. Teknik ini membantu kita untuk mengatur ulang sistem saraf lewat alat yang memantau aktivitas otak dan detak jantung supaya emosi dan pikiran bisa kembali stabil guys. Berdasarkan penelitian Hambali 2020 yang pakai teori Bowen, orang yang punya diferensiasi diri yang tinggi bisa lebih mandiri secara emosional dan gak gampang nih terseret dalam
permasalahan hubungan gitu loh. Sementara penelitian Aditya dan kawan-kawan pada tahun 2022 di masa pandemi menunjukkan kalau self-other differentiation punya pengaruh besar banget terhadap kesehatan mental mahasiswa. Menariknya, efek positif diferensiasi diri ini bahkan lebih kuat daripada religiositas dalam menghadapi stres. Artinya, punya kemampuan nih untuk menjadi diri sendiri tanpa kehilangan empati terhadap sesama gitu. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus kenali batas diri kita sendiri. Nggak semua masalah orang lain itu harus kita yang tanggung. Kita bantu orang boleh, tapi jangan sampai kehilangan keseimbangan emosi kita sendiri. Nah, yang kedua, kita harus latih regulasi emosi kita. Gunakan teknik napas dalam-dalam, journaling, atau mindfulness untuk menenangkan sistem saraf kita sendiri. Yang ketiga, atau yang terakhir, kita bisa bangun eye position yang kuat gitu loh. Dalam terapi keluarga Bowenian, eye position artinya posisi diri yang sadar, tahu apa yang kita rasakan, apa yang diri kita sendiri rasakan, dan bisa menyampaikan nih pendapat tanpa menyerang atau lari dari konflik. Jadi kesimpulannya, self-other differentiation bukan cuma istilah keren dari buku psikologi, tapi kemampuan penting nih buat kita tuh menjaga kesehatan mental di dunia yang makin kompleks. Nah, dengan mengenali batas diri kita terhadap orang lain, kita tuh bisa memahami otak kita dan menjaga kesejahteraan psikologis kita nih guys. Kita bisa jadi pribadi yang empatik tapi tetap utuh. Seperti kata unggahan Instagram di awal, aku nih dapat dari Instagramnya yang aku bakal taruh di sini. Nah, jadi di situ kita tuh nggak akan pernah tahu beban mental apa yang sedang dipikul seseorang, tapi kita bisa mulai nih dari mengenali diri kita sendiri dan menjaga diri kita terlebih dahulu. Oke guys, segitu aja video pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you on the next video. Bye bye.